Hadirin yang berbahagia, langkah pada acara yang keenam, Mauidhatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat, Bapak Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Kepadanya disilahkan. Niki katut derek gada akhlak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Nama ba'du. Teng ngarsa para kasepuhan, para kiai ingkang kula hormati. Wabil khusus Mbah Kawula Kiai Haji Mu'ad Thohir, wonten Kiai Haji Anik, wonten Kiai Haji sedanten niki pun keluarga sedanten nggih pernah gurune Bapak. Wonten Kiai Haji Zaki, wonten Gus Mat Abad sedanten Lek Rosin. Kula boten matur kata-kata walaupun Pak Muat mun ngentai waktu. Tapi kula badhe cerita. Tadi temanya kholma saya, kebetulan yang beliau ceritakan tentang Mbah Sahal. Kula cerita sedikit tentang Mbah Sahal. Mbah Sahal itu sepupu Mbah Kawula. Terus dulu kalau perainan di Sarang itu sering di rumah kula teng Mbah. Karena Mbah Sahal gak ada ibu asmani Badiah, Mbah kula kandung di ibu namanya Sofia. Sofia niku mbake Mbah Badiah. Terus kula Mbah Sofia ini garwa namanya Idrus. Idrus niku bin Umar. Mbah Umar gak ada garwa namanya Maimunah niku Mbak Yuni Mbah Bedawi. Terus kula niku generasi ke-6 saking Mbah Abdul Aziz. Mbah Muat nih ke-4 saking Mbah Abdul Aziz. Terus kula niku pokoke potongan kalah lah teng mriki niku potongan kalah. Terus di antara cerita basal sing kula kenang saking bapak niku ada seorang kiai dari Demak. Mboten kula perlu sebut, mergi termasuk dineng nih. Kiai ini niku Khalil Mbah Mahfud mboten rawuh terpaut sehari. Sowan Mbah Sahal itidar yai ngapunten kula mboten saged rawuh Khalil Abah mergi wonten uzur ngeten-ngeten. Ternyata Mbah Sahal jawabe lucu. Apa sing do teko gak duwe uzur. Dadi Mbah Sahal jenis kiai yang gak nerima alasan. Akhirnya kula niku niki mboten GR. Sakjane kula niku sesuk gak ada acara teng Jakarta, tapi eling-eling Mbah Sahal wis ketoke wis ra ono uzur. Apa sing do teko ora duwe uzur. Itu ilmu yang saya ingat terus dari bapak. Lan kula Khalil Mbah Zubair zaman kula teng Jogja niku mboten nate mboten teko. Kula nak diundang pernah sepuh niku nggih teko. Tapi paling kacau Lek Rosin aja ngundang tiap bulan. Karena saya ngajar di Ma'had Ali. Ini tersih matolek tersih saya lah setahun pisan nih. Gara-gara gede neng tenan. Gara-gara ini wow. Jadi semenjak niku kula mboten nate nak salah terus gak ada alasan teng Mbah Mun. Pergi gara-gara teori ini bahasa lo. Apa sing do teko gak duwe udzur. Ya semua orang kan punya acara keluarga, apalagi kiai-kiai sing pun payu. Kan dia sering manggung. Nah niku apalagi tadi Pak Ubed itu cerita punya rumah 3, sak penghuninya ada dia atau itu pun ribet. Tapi logika itu ini kalau cerita ya. Saya kan sering baca waktu atus dawuh Pak Muat, kalau sering baca. Ada ayat, saya pernah cerita sering itu di Ma'had Ali di Sarang. Bedanya Basal dengan Mbah Mun. Jadi itu kayak jadi penelitian tersendiri. Sama-sama dididik Mbah Zubair, sing Mbah Mun gampang nyepuro, sing Basal itu ndak. Kalau ditaklid di Sarang itu dalile piye, Gus? Nah dalil sing nyepuro ketoke gampang. Artinya kiai khasnya kan gampang nyepuro, tapi nak dalile nyepuro iku apa? Jadi serotok kangelan golekno dalil sinten? Mbah Sahal nih. Ternyata teori yang dipakai Mbah Sahal ini setelah kula kaji, ya sengaja memang. Kula niku ini kenangan saya neliti tafsir. Setiap mau surat Baroah mesti eling Mbah Sahal. Di surat Baroah itu ada teori dan itu pasti benar. Ketika Rasulullah SAW badhe perang gitu ya, zaman itu sering perang ya karena musuhnya juga menyerang kita. Niku reaksi itu pakai teori matematika, pakai teori baku. Orang yang berpikir Rasulullah nggak boleh sendiri berangkat perang, pasti tidak minta pamit. Karena tidak akan membiarkan Rasulullah ke medan laga sendiri. Maka nali ahli Madinah wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-Rasulillah wa la yarhubu bi anfusihim an nafsi sak terusin. Sehingga Quran itu pakai teori sederhana.
Tapi kalau orang itu munafik, pasti berpikir ben Muhammad berangkat dhewe kok enak. Aku nang omah wae lah, ben Muhammad urusane Muhammad. Orang munafik itu secara lahir itu mukmin. Sehingga Allah ketika orang munafik pamit, ya Rasulullah saya ini punya keluarga, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Orang munafik itu pinter. Kita punya keluarga ya Rasulullah, punya harta. Tolong diberi izin untuk tidak ikut perang karena syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Mereka sopan, minta maaf. Kanjeng Nabi karena orang baik, kira-kira sing dinut Mbah Mun, ya rapopo, nak sibuk keluarga ya rapopo. Tapi Allah enggak terima. Allah terus bikin satu kaidah. La yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wong sing mentale iman pasti gak pamit. Mergo ora rido Kanjeng Nabi perang dhewean ra diwangi. Terus sing pamit mesti innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi. Angger sing pamit berarti ora iman. Ya sudah terus. Jadi akhirnya jadi ana acara alumni kok amen pomat pamit. Berarti dhisikno manggunge timbang masae ngono kira-kira. Niki mboten nyindir niki fakta nih maksudnya ini cerita. Jadi semenjak niku kula niku ora jenis wong pamit. Nek wong sepuh lho niki cerita. Nak sing ngundang terus niki mboten nyindir ke cerita ilmiah mawon cerita membaca baru kayak membaca. Jadi kaidahnya di surat Baroah itu jelas. Orang yang punya iman terhadap Allah dan Rasul atau kepada Allah dan Rasul mungkin digugat ahli bahasa Indonesia Allah tu tak dia terhadap apa kepada ya ribet. Kalau Nurian sering nerjemah kalian Profesor Zaini nggak sering debat. Kalau ngenjang insya Allah ketemu beberapa ahli tafsir nggak sering debat. Qul huwallahu ahad itu katakan bahwa Tuhan itu satu. Orang sing debat. Lo iman tuh nggak cukup dengan katakan tapi harus yakini. Mereka iman itu tasdik. Akhirnya diterjemah yakinilah bahwa Allah itu satu. Loh, ora iso ngukumi wong Islam nak wis nglafatno anutku bisa daten ati ku nomor loro. Tu bebat ngoten teng ruang sidang tenggene lajeng debat si tok meni katakan si tok meyakini. Akhirnya ana sing rodok pecundang, katakan dan yakini bahwa Tuhan itu satu. Sing ahli kamus gak terima, mana ada di kamus kul tu katakan dan yakini. Tapi debatnya betah mergi digaji nak teng kemenak nih. Lah nek Basul Masail ra betah mergo ora ono sing gaji milih mauquf. Wah ribet. Debat dibiayai nggih mboten bar. Akhirnya kita terjemahan ya ono sing katakan, ono sing yakini, ono sing embos lah. Nah iki kula cerita. Jadi Quran nak ndelok teori niku yang seperti Basal nggih dalile niku. Orang mukmin itu pasti nganggap dirinya itu tidak penting dibanding dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Sehingga ketika Rasulullah perang Badar dan beberapa peristiwa ketika Nabi orang-orang yang di rumah itu pahalanya sama dengan kita yang ikut. Karena mereka sebetulnya ada ridho enggak ikut saya. Tapi gara-gara habasahumul uzur mereka punya uzur enggak datang ke sini. Tapi cara berpikir kalau boleh dibahasakan cara berpikir Tuhan kalau boleh dibahasakan ini istilah dalam mantek niku musyakalah lah. Ora sampean bantah pangeran kok mikir yo ribet. Karena sampean ngono ya ora tau ngaji ning mato lek di Quran tuh boleh begitu ya khadiuna wa huwa khadiruhum. Kok nanti Quran debat, mosok Allah nipu. Wa makaru wa makara wa ribet. Makanya penting juga belajar balaghah karena di Quran mau ndak mau harus ada analisis ini jenis apa. Karena Allah tidak pernah khadi, tidak pernah makir. Tapi di Quran ada yukhadiuna wa huwa khadiruhum. Ada kata wa makaru wa makarawah wa khairul makirin. Harus ada analisis balaghah. Sehingga dari cerita bapak tadi ini cerita terus bahasa hal tadi. Kula niku nggih nate setengah sakit, setengah udur betul. Nak mulang teng sarang nggih mulang. Nanti sakniki kula sakit lah nggih mulang. Gara-gara terus kepikiran, aku nak loro disalami templek. Sakjane nak ana guru loro ra mulang, nak salami templek yo aja gelem. Ngapunten nembe sakit. Lah iku fair. Wae mulang muni sakit, wae salam templek ditampa. Ah, daripada engko ora iso nampa salam templek lara lah mulang. Jadi itu memang apa ya? Satu ilmu, satu pelajaran. Kulo terkenal termasuk Ki Enom sing mucal terus nganti sakniki. Meskipun badhe sowan mriki nggih wae mulang kita temu mucal riyen. Mergo wau sering kula lara ngoten nggih wonten mawon tamu sing salam templek 1.000 200. Kadang-kadang nggih kula umumno nembe sakit sedang enggak berfungsi secara agama. Kiai nek seloro kan gak iso mulang.
Nek iso mulang kudune gak berhak nampa servis ya. Sakjane ini cerita sakjane deh. Tapi kula nate bantah beki iki wah sampean menghalangi rahmati Allah. Rahmat Allah wasiat kullase. Keliru iku Gus teori wah. Ya ribet nganggo teori. Tapi ini kula cerita. Jadi saya setiap baca surat Baroah sampai sekarang tuh mesti eling bahasa. Karena ana ayat afawau angka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Terus Allah gawe teori, ya lewat izin itu sudah kelihatan Muhammad siapa yang punya komitmen terhadap kamu, pasti tidak pamit, pasti ikut. Dan siapa yang tidak punya komitmen, pasti pamit. Misalnya alasannya memang betul keluarganya sakit, keluarganya mau melahirkan. Nyawa-nyawa mereka dibanding nyawa Rasulullah itu kan tidak banding. Kalau betul keluarganya sedang mau melahirkan pun harus ditinggalkan. Karena tidak ada orang sebanding dengan Rasulullah SAW. Jelas itu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min semua sampai samin waladi sampai wanasi ajmain. Dan itu artinya cara pikirannya bahasa hal kiai yang pamit tadi berarti nganggep manggung lebih penting timbang nekani kholi gurune. Mergo manggung 200.000 nekani kholi gurune malah kadang urun go sowanan ribet. Jadi nak delok teori niku siapapun yang enggak datang tuh pasti salah. Orang kok mungkin salah, pasti salah. Kecuali stroke lah niku memang ribet nih. Jadi itu ceritanya bapak, kula kenang terus. Pas niku karena kebetulan sowane bareng bapak. Bapak tapi posisi masih santri. Orang ini yang sowan tuh kiai. Ngapunten yai terus gini-gini. Siapa basal kita deh. Apa sing do teko gak duwe uzur. Dan gara-gara ilmu itu juga menjadi pengetahuan bahwa yang sedang teko santai-santai ini jangan kira ini pengangguran semua. Loh justru ini keangkuhan. Sing ora teko alasane uzur keangkuhan. Apa angkuhnya? Berarti nganggep sing teko wong nganggur. Sampean tersinggung enggak darani teko wong nganggur? Tersinggung kan? Jadi ini pentingnya ilmu. Kedua, kalau tak cerita sedikit tadi mukadimah Mbah Muat pentingnya baca. Dulu saya itu ya umumnya orang kalau baca ayat kulu wasrobu itu ya kayak biasa. Tapi semenjak saya ngaji usul fikih, ngaji tafsir, kekuatan kata kulu wasrobu ini luar biasa. Karena kalau kita maknani kulu makanlah, minumlah. Mbok ora usah dikongkon lah wong ya kepengin mangan, kepengin ngombe. Tapi setelah kita mengkaji secara serius bahwa manusia itu kalau enggak makan tuh mati. Dan untuk bisa hidup harus makan. Maka kata kulu itu kualitasnya adalah pertahankan hidup kamu. Entah kamu katakan mim babi itlaqil ba'di wa iradatil qul atau apa, tapi itu jadi kualitas. Lah khusus untuk Rasulullah SAW itu kalau dahar itu di depan umum, bahkan Nabi kalau dahar itu di teras, masyhur itu di luar rumah. Sampai ada orang nakal lewat, hadzal ladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tuh orang yang ngeklaim dirinya nabi, kalau makan kayak budak. Karena Nabi kalau makan itu enggak umumnya pria Arab, memang sengaja gaya abd, gaya budak. Dan Nabi jawabnya rileks, wa ayu abdin a'badu minni, siapa budak yang melebihi baiknya saya sebagai budak? Maksud Nabi Abdullah. Tapi setelah saya baca di tafsir yang wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq itu nafyun lil uluhiyah. Jadi Nabi itu sudah trauma karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena terlalu baik, terlalu sempurna, maka kebablasan dianggap Tuhan. Sehingga Nabi itu menunjukkan kalau beliau itu tidak Tuhan. Kalau enggak makan ya ketok lemes. Kalau makan ya diperlihatkan orang banyak. Jika Nabi itu bangga ngendikan saya ini orang paling atqakum wa akhsyakum. Tapi kata Nabi wa ana uftir, wa ana asum wa ana uftir. Wa atazawwajun nisa kata Nabi. Saya juga wa ana akumu wa anum. Saya juga qiyamul lail tapi juga tidur wa anamu. Nah ini kalau kita tidak baca beberapa kitab menganggap Nabi itu kok top Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu tirakatnya Masya Allah. Tapi nyatanya kebablasan dianggap sebagai Tuhan. Tapi Nabi Muhammad barokah dahar, barokah sare. Bahkan barokah kadang-kadang secara lahir itu salah. Misalnya Nabi pernah sholat duhur 2 rakaat. Sampai sahabat lebih seneng. Wah ini nasa mansuh, mulai besok sholat 2 rakaat. So menang ya, secara camatolek ya so menang guys. Karena ini teorinya pakai nasa. Karena sahabat yang akabiru sahabah punya adab gak negur. Tapi ketika Nabi sudah mau keluar sampai dalam, karena pintu masjid juga pintu dalam. Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita. Ini pertanyaan Dzulyaden. Ini sholat model qashar. Maksudnya qashar di situ itu bentuk sholat sekarang 2 rakaat.
Bukan kosor bandingannya jamak karena Nabi tidak musafir saat itu. Apa memang kau lupa? Kata Nabi, kullu dzalika lam yakun, itu semua tidak terjadi. Tapi Nabi akhirnya kembali ke imaman, ke mihrab. Ahakun maqalahu dzul yadin. Apa betul tadi yang dikatakan dzul yadin? Iya ya Rasulullah, engkau tadi sholat 2 rakaat. Terus Nabi menambahkan 2 rakaat, kemudian salam. Dan setelah itu beliau ngendikan ma kuntu ansa walakin unas sali as-sunnah. Saya ini tidak lupa tapi ditakdir lupa supaya bikin sunnah. Bahwa lupa ini caranya seperti itu. Begitu juga Nabi secara lahir ditakdir pernah qadha. Andai kan Nabi enggak pernah qadha, normalnya sholat qadha itu tidak wajib. Ini anak-anak matolak yang enggak qadha itu tak dukung. Normalnya enggak qadha itu enggak wajib. Karena misalnya sekolah matolak itu jam 7 sampai jam 11, terus kamu bangun tidur jam 2 siang. Sekolah itu kira-kira masih ada enggak? Enggak ada kan? Waktunya sudah habis, momentumnya sudah habis. Kalau subuh punya waktu, normalnya kalau momentum waktu subuh habis ya normalnya habis. Cara cakos ning pondok jam mangan wis entek ya ketinggalan wis ora oleh mangan kan. Nah, andai kan ini kata ahli hadis semua. Andai kan Nabi enggak pernah qadha subuh, maka dikira kalau waktunya kelewat sudah tidak wajib. Tapi barokahnya Nabi nate qadha subuh dan banyak santri yang niru qadhanya saja ini. Akhirnya ternyata Nabi itu nyuruh Bilal ya kayak adzan nggih jamaah terus Nabi sholat. Nah, gara-gara itu terus semuanya ijma bahwa sholat ketika keluar waktu tetap wajib. Padahal momentumnya sudah hilang. Coba misalnya sholat kusuf. Kalau sudah injalati samsu ya sudah ada usah sholat kusuf. Semuanya aturannya kan gitu. Sholat yang dadi sababin waktu itu kalau momentumnya hilang kan. Kamu tidak boleh gara-gara lupa witir terus nanti witir habis subuh. Tidak boleh. Momentumnya sudah hilang. Ini yang di apa ya istilahnya. Cara istilah qadhiyat itu. Syekh qadhiyat itu. Bahkan Nabi itu dikorbankan untuk jadi syariat. Loh lali ku isin, kiai lali wae isin, iki Nabi. Cara sampean ngimami terus lali, kiai kedonyan nih, salat nganti lali. Lah ini Nabi. Apalagi kiai-kiai selagi latihan daftar wali jare wali Baubet tadi. Itu kan pencitraan, salat isin lali ku muruah ya. Lah ini Nabi. Tapi barokahnya itu menjadi ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu enggak pernah lupa tapi sama Allah ditakdir lupa supaya nanti jadi apa? Sunnah, jadi aturan bahwa qadha itu tetap wajib. Nah, ketika kita baca Nabi itu yaqulu ta'ama apa kalau di Quran dibahasakan jamaah, makanya mereka protes. Mali hadar rasul yaqulu ta'ama wa yamsi fil aswaq. Saya sampai sekarang tiap minggu itu mesti teng pasar. Tapi ini tidak bisa ditiru, macam kula mulai alit seneng teng pasar. Niku nggih pelajaran betul, kadang ono wong pedagang badhe 2000 senenge ra karuan. Badhe 10.000 senenge ra karuan. Kadang kene wis kiai salami templek 200.000 koyo sithik. Rugi lho. Dan kadang-kadang memang kita dapat pelajaran itu dari hal-hal yang kecil. Mulane kula sering cerita tentang bojo kula, aku ngebis ora perkara zuhud, ora perkara waroi. Mau butuh pelajaran. Bahwa ngebis ku ya wis seneng timbang mlaku, ora kok perkara waroi, ora perkara zuhud. Kula mboten nate zuhud, ora pernah waroi. Kula seneng ilmu. Jadi menurut saya itu ilmu itu segala-galanya. Di nak teng pasar ana wong payu 10.000 seneng terus syukur kula kadang isin. Kula niku wis kiai, dianggap kiai top lah kamu. Sing salam templek iku mulai 50.000 sampai 1 juta sampai 2 juta pun kadang. Tapi ape ra syukur pas 50.000 yo isin. Eling bakul pasar mau. Jadi dan itu Rasulullah sampai sepuh itu gitu. Beliau ketika sudah mengalami mafatih semuanya ngemafatih lah sudah mengalami Fathu Mekah. Itu kalau daharu kowe tok suweneng. Karena ya daharu ngenteni lesu banget. Makanya masyhur itu beliau sama Raja Mesir dikasih diantaranya dikasih Maria, itu yang diantara yang dikembalikan itu dokter. Kata Raja, kenapa engkau disuruh kembali? Muhammad, ya masih jangkar ya dia, karena dia ada Muslim. Muhammad itu enggak pernah sakit. Ini karena utusannya Raja yang tidak Islam tapi simpati. Kenapa? Nabi ditanya, kenapa engkau tidak pernah sakit? Kita ini komunitas kaum yang tidak makan kalau enggak lapar, dan kalau sudah makan enggak sampai kenyang. Barokahnya itu Nabi enggak pernah sakit. Sehingga ini cerita-cerita saya tidak tahu detailnya, tapi yang jelas kalau di buku-buku memang Raja Mesir itu, Raja Iskandaria dulu istilahnya, itu tidak Islam ya, tapi saya tidak tahu terusannya, tapi masyhurnya begitu. Terus ketiga ini terakhir, contoh terakhir tentang pentingnya baca. Saya punya kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Mbah Mun tuh begitu bangga dengan kitab Ithaf ini.
Karena beliau sering cerita sanatnya sampai, karena sanat Mbah Sahal nanti sama. Dulu Mbah Su'aib juga pernah ngaji di sini di Mbah Murtado dulu. Terus mbahnya Mbah Mun, Mbah Su'aib itu dulu yang ngajinya di sini di Mbah Murtado. Itu beliau cerita kitab Ithaf ini kembali ke Nabi Isa tadi. Kena hadil ummah kata kitab Ithaf. Umat ini akan terjaga tidak ngalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Gara-gara apa ya? Gara-gara sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di NU ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata gara-gara Sayyidina geger. Makanya dulu pernah ada Kiai NU pidato Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ta'ala ini bid'ah karena nambahi yang tidak ada zaman Nabi katanya. Padahal ta'ala maknanya moho luhur. Akhirnya sing sitok gak terima. Assalamualaikum warahmatullahi tambah ta'ala wabarakatuh. Saking mangkelnya butuh beda. Ditambahi ta'ala itu gak terima. Ya. Walhasil singkat cerita, kata Sayyid Zabidi. Wa Rasulullah Muhammadun wa in jalla qadru muhtajun ila rahmati ta'ala. Sama si hafal takbirnya, memang tak hafalkan. Jadi barokahnya sholawat itu betapa cintanya umat kepada Rasulullah, yaitu memintakan sholawatnya Allah wa rahmatuhu wa barakatuh dikasihkan Rasulnya yang bernama Muhammad. Sekaligus hadhi sighah tanfil uluhiyah. Dan sighah ini menafikan uluhiyata Muhammad. Maka hadil ummah tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa yang menuhankan Nabi Isa. Yaitu Allah pemberi, yaitu kita minta ya Allah saya mohon semohon-mohonnya, semua rahmatmu, semua sholawatmu, tahiyat engkau berikan ke kekasih engkau yang bernama Muhammad. Jadi wan nabiyyu wa in jalla qadru muhtajin rahmati. Jadi jelas, cara aturan main jelas, Allah pemberi, Kanjeng Nabi penerima. Jadi hadis sighahnya sholawat itu sudah ngawal hadil ummah tidak akan ngalami kekeliruan kayak yang dialami Nabi, umatnya Nabi Isa. Jadi selain formal Nabi ngendikan la tutruni kama atrotin nasoro, kamu jangan berlebihan muji saya kayak orang Nasrani muji nabinya, sehingga kebablasan Nabi Isa dituhankan. Tapi barokahnya sholawat juga proporsionalnya itu terjaga, yaitu Allah pemberi, Nabi penerima. Sehingga kalau kamu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selain bukti mahabbah kamu ke Nabi, sekaligus jelas tauhid kamu itu jelas Allah yang Tuhan dan selalu la syarikalah. Nabi adalah ahabba khalqihi ilallah. Nah itu kalau kita tidak baca tidak bisa. Nah ramoca ya anut ijazah wong-wong niku selawat 1000 untuk bojo ayu nak 10.000 iso wayo dan semua ngono-ngono iku. Jadi semua khasiat sing dibakas iku. Khasiat. Kulo nggih melok bingung, kulo niku maca kitab ya sakake ya ora ro khasiat iku, tapi dukun-dukun kok roh kulo ya bingung. Kadang-kadang niku repot. Wong nek ora maca niku repot. Karena tadi ketika gak maca hubungannya. Mulane kula nate ditanglet tiyang, Gus. Cara wae pandemi iki terus mbok kementerian, mbok pejabat ngundang kiai-kiai kondonga cara jenengan sepundi. Ora usah. Disangoni tuh ana tiket ketok ora mandi malah izin. Satok ora usah. Dadi nek ora mandi ora ketara kata saya. Karena saya pernah baca ini lagi-lagi ini cerita barokahnya baca. Inna wa ta'ala idza qada amron amsaka alsinata auliyahi anid du'a. Kailayatu fala yustajabu lahum fayaftadihu. Kailayatu dari kata yad'una. Jadi Allah kalau sudah memutuskan sesuatu itu adalah para wali itu tidak mau berdoa. Supaya gak berdoa terus gak mandi kok izin. Jadi artinya tren umumnya kalau Allah bikin idza qada wa amron mesti amsaka alsinata auliyahi anid du'a. Delalah ya ora kepengin donga. Yes. Pokoke delalah. Lah niku nak terus ditukokno tiket, disewakno hotel, disangoni 10 juta. Jebule pandemi jek 2 tahun kas. Padahal ya aslinya dongane mandi tapi engko-engko. Cara kiai saya iso khilaf, ya dongane mandi tapi engko-engko. Sing order butuhe saiki masalah ini kan. Nabi Musa donga ngenteni 40 tahun mandi. Lah sing order kan enggak mau. Dadi bar donga Senin paling Selasa didelok perkembangan. Ternyata jawabannya Covid masih apa meningkat. Jadi artinya ngeten lho. Misalnya ditutur kiai-kiai kon donga nggih monggo barokah donga iku butuh pangeran. Syahidun li 50 qori cara istilah Said Abdul Al-Haddad. Tapi ra dijali donga ya alhamdulillah ora mandine ra ketara kal witra wa hada taraka qiyamal lail. Dan itu artinya delok wong turu terus mangkel. Wong kok turu kiai ora tau tahajud ora tau witir. Tenak sampean maca usul fikih
Makanya kalau seneng bahasa mucal usul fikih, mari si Bazibir. Kalau ge pengagum usul fikih. Niku macane orang ngono. Hada tarokal ma'asiya, taroka delok dangdut, taroka delok neng bar, wada taroka gosip, taroka ghibah, taroka gawe hoax. Mulane kula sering cerita, muga-muga malaikat maca usul fikih. Dadi nek ana wong turu iki hada tarokal ma'asiya kullaha. Lah tapi nek sing maca wong toreka, wong mursyid, hada tarokat tahajud, wa tarokal wirda, wa tarokal ahzaba, wa tarokat dalailal khairat. Makanya di usul fikih itu ada perdebatan, mubah itu ada ndak? Banyak ulama yang berpendapat mubah itu enggak ada. Karena tarkul haram itu wajib dan fi'lul mubah berarti tarkul haram. Fi'lul mubah berarti tarkul haram. Masyhur itu di perdebatan usul fikih itu, izmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Fayal zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf. Tidak ada sesuatu yang mubah saat dilakukan kecuali meninggalkan keharaman. Orang diam berarti tidak membunuh. Orang tidak ngomong berarti tidak ngerasani orang lain. Watarkul haram wajib. Fal mubah wajib. Meskipun nanti juga punya akibat. Wahai blojo sing lanang turu. Tarkul wajib. Watarkul wajib haram. Berarti fanomu ya haram. Tapi apapun itu kan terus jadi pinter kita. Mulane kula anggar ngelepas jenazah teng tangga-tangga kula wonge pegawene turu delok TV gitu. Ngene iki bojone jenengan seneng delok TV. Ya ono sing mati pas delok TV. Sangkep mawon sae timbang delok dangdutan. Bojone terus seneng nggih. Ngoten Gus. Ya sing ngono ae makome ngono wis pokoke ngono ae. Nah itu kalau kita ndak ngaji usul fikih ndak bisa. Saya dulu ku yo iskal nak Mbah Mun bapak agar ketemu ya guyon mon. Ini bareng ngaji usul fikih niku nggih ngerti. Ketika orang lain bisa asik kalau ke tempat-tempat maksiat. Ketika orang lain bisa asik kalau ke tempat-tempat yang enggak bener. Kiai-kiai mau guyon ketemu kancane gejlok-gejlokan. Bagas zaman melarate, zaman sekolah ramunggah, semacam-macam lah. Ono sing mardut, terus mesti dadi kiai itu teng daerah-daerah Solo 3 nak cerita lho kowe dhisik sekolah ramunggah kok dadi kiai. Wah, teng mriki mayoritas non muslim. Kulo ngene iki kepinteran. Niku riyen saking kakuatine pengurus wong tuane disurati. Saiki dadi kiai gede. Tong menang. Lho kowe wong tuamu disurati kok tenang ae. Tenang Gus, Bapak gak bisa baca. Dadi kok terus saya sudah dadi kiai. Nek ora ketemu wis guyon ya. Nah, tapi ketika seseorang ini guyon, cara usul fikih itu disebut hada tarokal ma'asiyah. Makanya Dewi Mbah Mun, wong iku kudu delok wasiate Nabi Ibrahim. Itu wasiat yang ketiga, waladzatun fi ghairi muharramin. Orang harus menikmati sesuatu yang asik asal tidak haram. Makanya Mbah Mun anu santri tirakat itu ora tirakat, sementing gak maksiat. Jadi santri-santri, aduh, maksiat Mbah, tapi tirakat lah Mbah, tapi oleh maksiat. Ternyata ndak maksiat itu berat. Dan carane nglalekno nggih wau. Ana dangdutan kan delok ora. Barokah turu tangi wis dangdutane bar. Terus kula suwun niki kula nggih boten wani guru jenengan wong kula niki kalah sepuh tapi niki cerita monggo lah. Baca salah lagi baca. Jika nanti kualitas Quran kados kulu wasyrobu seorang Rasulullah mau disifati wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Lho sampean kiai disifati ngono isin. Pak Yai iku penggaweane mangan kadang-kadang ning pasar wisen. Nah, ini seorang mursalin, orang yang terhormat. Quran kadang nyifati mursalin itu siapa? Orang-orang sing yakuluna ta'ama wa yamsuna. Itu kan kalau kita tidak baca pasti tidak tahu kualitas itu. Tapi kalau kita baca itu sebagai kiat nafyur rububiyah wa isbatul nafyul uluhiyah wa isbatul ubudiyah. Bahwa Pak, ini rasul-rasul ini setelah tragedi Isa dituhankan. Maka salah satu melawan itu adalah kalau dahar di depan umum, kalau ke pasar ya di depan umum. Dengan demikian ada nafyur rububiyah. Nah tapi kalau kita baca itu terus ngerti, wah ayat ini luar biasa. Sehingga para kiai yang ketok dahar di depan umum, ketok guyon, ini luar biasa. Karena barokahnya itu terus masyarakat berani takok, berani komunikasi. Riyen Nabi itu kalau menghilangkan haibahnya, nanti wong takok itu urusan ranjang. Masyhur itu kan, Ja'at imra'atu Rifa'ah al-Quradi ila Rasulillah. Terus cerita, ya Rasulullah inna Rifa'ah tolakoni fabatta tolaki. Terus saya nikah sama Abdurrahman bin Zabir. Pokoknya kata ahli hadis di nama itu namanya Zabir bukan Zubair. Terus gimana? Aturidina antarji ila Rifa'ah.
Iya ya Rasulullah. Kenapa? Abdurrahman bin Zabir wa inna ma ma'hu mislahi batis sau. Barang itu kiwir-kiwir. Iku yo wani. Maksudnya iki cerita. Dadi baru kayak kiai rada uraan ngono, ya wong wani takok. Mulane kula riyen akrab kalian Mbak Nafen kuwi penting merokokan. Kowe aja nyalahno aku rokok lho, Hak. Justru nek rokok iku haram sing salah kowe ora aku jadi. Kula kan bener rokok. Lah kok saged, Mbak? Lah iya nek haram ya dobong haram kok dibarno. Aku cek eling kok. Kowe iku darani rokok haram kok gak rokok jadi. Mergo nek rokok iku haram ya diobong. Lah aku wah menangi ali ini. Niki wonten Mbah Muat seksine Mbah Muat dawuh nak haram ya dikurangi. Nek kira rokok berarti jumlah rokok 10 tetap 10. Tapi nak mbok rokok kan dikurang. Berarti sing rokok ngurangi haram. Jadi umpama rokok itu haram lah bener sing rokok jar. Aduh. Lho niku ki barokah gara-gara kiai sing rada saenake cara zahir, tapi masyarakat bisa komunikasi. Kulo sering guyon, barokah guyon kulo sering di ketemu tiyang teng pasar, Gus badhe sowan ra usah. Kowe apa takok Gus anak kula niku metu darah kok ngluwahi ngeten-ngeten. Wis anak mekhet wis pokoke khetno 6 dina tapi 7 dina luwihane iku istikhadah. Ra usah sowan gak usah wis cukup. Dadi barokah rada-rada uraan itu ya penting. Imam Bukhari itu termasuk ngeritik Imam Malik meskipun tidak seangkatan, termasuk Imam Malik tuh kalau ngendikan ilmu tuh mandi dulu, minyakan terus tabakhur, pokoknya sangat menghormati ilmu Imam Malik. Tapi resiko dari itu orang sowan tuh rapati wani. Tapi itu juga ditulis min fadhaili Malik karena beliau kalau ngendikan hadis mandi dulu terus pokoknya luar biasa. Itu waliane Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya bab di kitab Bukhari namanya Kitabul Futyah fit Thariq. Bab memberi fatwa di jalan. Niku sing ditiru Mbah Zubair, mbahmu nak cerita kula, babar yo saenake. Wis koyo kowe wis bener saenake. Babar saenake. Kadang ning dalan dijegat, "Mbah mengke bakdo kundangan teng niku mampir gen kula." Yo. Tiga gampang ya sama Mbah Zubair. Rasulullah itu pernah badhe haji. Di perjalanan piyambake pas goncekno Fadl bin Abbas. Niku jaat imro'atun min Khos'am. Lah Fadl jenenge cah nom wong ayu ya delok. Dadi mboten cah matolek tok mulai riyen wis wong ayu delok. Masyhur ambek Nabi terus diwajahi disingkurno lah. Mergo delok imro'atun min Khos'am. Dan itu yang langsung takok. Ya Rasulullah, inna faridata wa ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron wala istati wa yasbuta ala rakhilah. Afa akhudju anhu. Ketika fardu haji sudah datang, bapak kula pun sepuh, mboten saged haji. Mun sepuh sangat. Napa saged kula hajikan? Jawab Nabi khudji anhu, ya sudah kamu hajikan. Ara'aiti law kana ala abiki denun faqadaitihi. Andai kan bapak kamu punya utang ke kamu sahur, apakah itu cukup? Cukup ya Rasulullah, ya seperti itu. Fadenu wa ahaqqu bil qada. Barokahnya itu terus ada haji makdub. Intinya Imam Bukhari kata sare-sare itu rodok nyindir Imam Malik. Ngapain takok kok sowan bareng? Nabi ku ditakoki wong ya pas ning dalan. Jadi monggo mawon sing khusuk nggih monggo ben ilmu iku wibawa. Nak sing boten khusuk nggih monggo pancen sedurunge ora khusuk. Lah sing khusuk nggih monggo nak menawa ben rapate ana wong takok dadi ra perlu mutolaah meneh. Kadang-kadang mboten sing bener. Kalau di kanca khusuk tak takon apa khusuk? Wah, nak kula ning dalan wong takok ilmu ku ora cukup Gus. Niki mboten nyindir cerita. Tapi intinya itu semua pilihan itu monggo lah, asal kabeh itu demi tarbiyati umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari punya Kitabul Futyah fit Thariq. Karena tadi imro'atun min Khos'am takok Nabi, pas Nabi itu dicegat. Pas tindakan itu dicegat. Ya Rasulullah, mergo dekne ku nangis, waduh Kanjeng Nabi haji koyo ngono nyenengno kok bapakku ora melok. Parani Nabi pas perjalanan haji. Sakjane bapak kula nggih kepengin haji, tapi niki pun sepuh la butuh ala rakhilah. Mboten sowan. Nah kula bolak-balik teng bis ditakoki hukum, teng pasar pandangan ditakoki, kadang dolanan benak kula ditakoki. Lah kula sebagian ngoten-ngoten niku wis sing wibawa nggih monggo. Karena ilmu itu juga harus dijaga. Dan kok Imam Malik niku wis top tenan Imam Malik wis tak ngendikan ilmu wadus stop wae Imam Malik. Kula wis setuju ngoten. Kadang wong yo nglamak tenan ya. Ketemu kiai ning dalan, "Ih kok ning nggonku to?" Waduh. Tapi nek critane Mbah Mun Mbah Zubair niku biasa, ya ora tersinggung. Jadi kiai nggih macam-macam. Lah ini barokahnya baca ini kalau cerita, barokahnya baca kita bisa maklumi kiai yang pakai madzhirul jalal.
Karena Allah piyambak kadang dengan madzahirul jalal, semua enggak ada yang berani. Tapi kadang Allah piyambak dengan madzahirul jamal, sehingga semua orang berani. Pangeran dibantah nggih biasa. Gara-gara pakai madzahirul jamal. Jadi ketika Allah pakai madzahirul jamal, itu banyak yang berani bantah. Masyhur tuh malaikat juga bantah. Atas alufia mayusidu fiha wasfikut dima. Nabi Ibrahim dia nanti bantah pangeran, tapi bantah saya karena madzahirul jamal. Manja, cara Jawa manja. Israel ketika datang ke Ibrahim, saya disuruh mencabut nyawa jenengan. Keliru kowe. Aku diutus pangeran tenan, takokno pangeran. Aro'aita habiban yumitu habibah. Aku kekasih pangeran kok dipateni model apa? Mosok orang yang gak keliru. Ya bantah. Karena pas itu yang muncul madzahirul jamal ini cara teori tasawuf. Ya wow bener Mbah Muat baru kayak moco. Kula piyambak ya ora pati roh tapi soalnya moco. Akhirnya Israel matur, ya Allah ini logikanya gini. Aro'aita habiban yumitu habibah. Jawab Allah nggih santai. Pangeran ya pol pinter. Ibrahim kandhani. Aro'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Terus akhirnya malaikat ngeten jare pangeran ngeten. Aro'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Naam faidan yes, oke nang ngono. Jadi apa ya? Ya lagi-lagi barokahnya baca. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu ya do takok nggih wani. Masyhur Nabi Musa nak dijazai pangeran niku nggih protes. Amalan napa Gusti paling top? Qul la ilaha illallah. Maksud kula sing khusus wah geruang gak saged. Yo bantah. Isra Mi'raj itu barokah madzahirul jamal Nabi Musa ya wani. Irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Mergo yang muncul madzahirul jamal. Tapi nanti di mahsyar itu Allah pakai madzahirul jalal. Wis wong rawani kabeh. Sampai nabi kabeh sing kekasih kon mikir wong liya ora gelem. Nafsi. Nah, Rasulullah juga kadang pakai madzahirul jamal. Ya sesuai kelasnya ya karena nabi makhluk nggih, pakai kelas makhluknya. Sahabat iki wani gojlok nabi. Nggih kadang-kadang nggih nabi nggih dibodohi. Masyhur jenenge Nuaiman senengane ana pedagang keliling njaluk. Ini Rasulullah sing ngersakno dahar bareng-bareng. Nabi nyongkone nggih ditraktir. Bareng bar. Lah niki sing bayar sapa? Nggih jenengan. Jadi dulu sahabat nggih masyhur itu Abdul bin Mas'ud itu sering ngakali Nabi. Teng dalem Assalamualaikum mboten dijawab. Padahal piyambake teng pinggir pintu. Bareng Nabi mun kondur karena sudah salam 3 kali. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Lu ke mau ning omah teng omah. Lah kenapa ora mbok jawabi? Tak jawabi dengan salam pisan. Lah nek tak jawabi ping 3. Padahal artinya untung ping 3 timbang tok salame jenengan ping pisan. Nabi lho iki sayyidul awalin wal akhirin. Jadi dia yang pinggir pintu jawab Waalaikumsalam lon Nabi. Akhirnya dia ya Allah matur nuwun Nabi telah salam saya 3 kali. Pas itu pakai madzahirul jamal. Tapi ketika Nabi pakai madzahirul jalal, ya sesuai kelasnya tadi. Ka'anna ala ru'usihim at-tayra. Semuanya diam. Seakan-akan di kepalanya ada burung saking rawani delok Kanjeng Nabi. Makanya ada sahabat ditakoi, "Kaifa wajhu Rasulillah?" Ini pun nangis. Sebagian sahabat ditanya, "Kenapa? Saya itu kumpul Nabi puluhan tahun, tapi saya tidak pernah melihat, enggak berani melihat wajahnya Nabi. Maka saya maaf kalau tidak bisa nyifati wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saking delalah nasib sahabat ini pas ketemu Nabi itu auranya madzahirul jalal terus, keagungan terus. Jadi macam-macam monggo mawon nah sekarang alumni Matolek nyai gaya madzahirul jamal nggih monggo sing radi-radi uraan niku. Nak sing radi-radi khusyuk nggih pakai madzahirul jalal, nak sing ra jelas ya kombinasi nggih monggo. Kuwadang ya khusyuk, mergo pertanyaane angel ben wong rawani takok. Ketoke pertanyaane gampang ya sing longgar. Bendarane pinter mergo iso jawab. Itu banyak-banyak pilihan karena baru kayak napa? Maca nggih ngoten mawon ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketujuh, doa khotmul majlis. Kepada pengurus KMF Pati, dimohon untuk tidak meninggalkan lokasi haul.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعيم حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن والبسنا بختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة حرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل كلمة كرامة بكل آية سعادة بكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافر المقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم أرسل كما قرأناه من القرآن العظيم مهلا مسبحا واستغفر ما صليناه هدية ورحمة نازل بركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وأصحابه رضوان الله جميع رضوان الله عليهم أجمعين وثوابا مثل ثواب ذلك إلى حضرته جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين من الأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المصنفين المخلصين المجاهدين في سبيل رب العالمين وجميع الملائكة المقربين سببا مثل ثواب ذلك حضرات آبائنا وأمهاتنا وإخواتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا وأنه حق علينا وسئل حضرات روحي مؤسسي الشيخ عبد السلام والشيخ محفوظ سلام والشيخ علي مختار سلام والشيخ عبد الله سلام والشيخ سلام محفوظ والشيخ في عبد الله والشيخ نبوي والشيخ عبد الله
وأصوله وفروعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم أنزل رحمة عليهم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جناتي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في عمرنا وفي علومنا وفي أولادنا وفي أرزاقنا وفي كل شيء عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم المسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ومن بليتهما وفضيحتهما ومن فتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم وسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصرنا وقوة محييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلم وانصرنا على من آتانا. تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله لهم الفاتحة. Oke teman-teman, sedulur-sedulur semua, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha ngaji kali ini ada di Matoliul Falah ya, atau Matolek yang ada di Kajen Pati, dan itu ngaji bersama dengan para masyayikh Matoliul Falah dan juga beberapa kiai-kiai lainnya. Dan di situ Gus Baha menjelaskan mengenai beberapa pandangan terkait dengan perbedaan antara pandangan ataupun manhaj dari seorang Kiai Haji Hadratus Syekh, Kiai Haji Maimun Jubair, dan juga Kiai Sahal Mahfud. Antara Kiai Sahal Mahfud dan Kiai Maimun Jubair itu berbeda karena yang satu itu tegas, kalau Mbah Sahal itu tegas, Mas Sahal itu nggak ada toleransi, nggak ada apapun ya, pokoknya tegas sama santri. Sedangkan kalau Mbah Maimun itu lunak ya, sedikit lunak ataupun lebih lunak. Dan terkait pandangan itu tentu saja mempunyai dasar masing-masing, bahwasanya dulu diceritakan kisah tentang pas saat Nabi perang itu ada sahabat yang membela Rasulullah dengan jelas ataupun dengan membela dengan sepenuh hati. Ketika misalkan Nabi mau berperang itu ya dia meninggalkan apapun yang ada di rumah, dia meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan ya, harta bendanya, karena tidak ada yang lebih berharga selain Rasulullah, karena nggak akan mungkin membiarkan Nabi itu sendirian. Nah itu yang menjadi pandangan dari Kiai Sahal Mahfud mungkin ya, karena itu ketika ada orang yang tidak hadir dalam hal itu berarti ya dia itu dengan alasan ada uzur ya, padahal orang yang datang itu juga ada uzur, tetap ada uzur yang harus ditinggalkan gitu kan. Nah kemudian ketika Mbah Maimun, kalau Mbah Maimun lebih lunak karena Mbah Maimun itu seperti halnya yang disampaikan sebenarnya Rasulullahnya ketika ada orang yang izin untuk tidak mau ikut perang karena ada uzur ya diperbolehkan gitu ya. Nah itu ya termasuk salah satu perbedaan mazhab ataupun bukan mazhab, manhaj, perbedaan pandangan ya, cara lah ya, cara untuk menegaskan diri pada santri atau cara mengelola santri atau cara mengomong santri. Ada yang tegas, ada yang lunak gitu. Nah tapi itu sama-sama penting, sama-sama berdasar, mempunyai dasar yang jelas, dan itu juga termasuk salah satu yang disampaikan oleh Gus Baha, bahwasanya ketika ada perbedaan pandangan atau perbedaan manhaj ya tetap saja perbedaan ijtihad lah ya, perbedaan ijtihad itu tetap saja mempunyai suatu
keuntungan ataupun suatu keberkahan, karena nantinya memperluas ataupun memperbanyak referensi keilmuan, memperbanyak referensi prinsip-prinsip keilmuan yang ada dari Rasulullah, yang ada untuk Islam. Nah itu hitungnya teman-teman, semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, semoga berkah dan berkah untuk kita semua, semoga kita doakan bareng-bareng semoga Gus Pak senantiasa sehat, senantiasa panjang umur untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua. Semoga kita senantiasa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Pak. Sekali lagi terima kasih teman-teman, mohon maaf banyak kesalahan. Jika ada masukan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.